Sekarang pemerintah Prabowo Subianto lagi galang ada lahan-lahan yang tidak produktif, gimana caranya jadi produktif. Banyak ide mungkin nggak tahu di selama ini hasil panen nih, kayak bisa belut, ikan, apa sayuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Babe, Ane Oldi. Saat ini Ane lagi posisi berada di Taman Ketapang, Kelurahan Karanganyar. Dan kali ini Ane tidak sendiri nih. Ada sahabat, abang yang luar biasa, Bapak Setu Agus Puji, Koramil Batu Cepet. Selamat sore, Abang Po. Selamat sore, Bang. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah. Bang, maaf, ini mengganggu waktunya Abang nih. Karena ini luar biasa. Ide Abang yang luar biasa, menginspirasi, mudah jadi inspirasi buat teman-teman di Ketapang. Karena saya dulu gimana pun, sekarang pemerintah Prabowo Subianto lagi galak-galaknya nih tentang ketahanan pangan, apalagi itu masuk di poin kedua asal kita Prabowo Subianto. Kalau boleh tahu nih Bang Agus, saya manggilnya abang atau bapak ada apa nih Pak? Abang ada. Biar lagi gak ada pun, biar nyaman nih saya panggil abang. Apa yang menginisiatif Bang Setu bikin Taman Ketapang ini? Ya, baik Bang. Memang inisiatif saya itu dulu Pak, baru-barunya saya masuk ke sini kok di Kelurahan Karanganyar. Saya sempat lihat ini ada lahan kosong Bang, lahan kosong yang hanya sebagai tempat sampah saja Bang. Jadi tempat sampah dan naruh-naruh barang yang tidak fungsikan untuk dipakai. Makanya habis itu timbul inisiatif, wah ini sebenarnya lahan bagus, lahan produktif yang kita bisa manfaatkan. Sebelum ide, akhirnya kita ngobrol-ngobrol sebelum itu ini. Akhirnya dengan persetujuan dari Pak Lurah, mengeluarkan kita kolaborasi nih Bang. Saya memanggil tim mitra kelurahan, yaitu mitra Babinsa Bang. Kita di sini ada mitra Babinsa Bang, mitra kelurahan Karanganyar. Kita kerja bakti bareng, kita bersihin, terus kita gali empang Bang pertama. Awalnya mau empang? Empang Bang awal. Awalnya empang, kita berbiaya hutan nila dulu Bang. Terus lambatnya laut, timbullah ide Bang. Terkait dengan program Bapak Prabowo kemarin. Kita itu Bang, terkait ketahanan pangan. Ditambah lagi dengan program MBG Bang. Terus akhirnya timbulan gitu. Yang punya pikiran buat budidaya telur nih Bang. Budidaya telur. Cuma kalau boleh tahu luas area di sini Bang. Untuk luasnya sendiri kurang lebihnya ada 500 meter. Yang kita pergunakan buat budidaya Bang. Sudah ada budidaya. Sudah ada budidaya. Jadi dari belakang kita kan telur nih, ayam, suara ayam. Iya. Ya makan dingin Bang. Ini jadi guys, ini suara gitu nih, suara cuping noise, itu suara ayam. Jadi betul Bang, salah satunya ayam Bang. Kita ada 3 yaitu peternakan sendiri Bang. Yang meliputi dari ayam petelur. Pembesaran ayam kampung dan pembesaran kuyup. Oh ada kuyup juga. Ada kuyup Bang. Terus yang ide kedua adalah perikanan Bang. Perikanan di bawahnya kandang itu empang, kita kasih ikan Bang. Biar bisa juga menghemat biaya berpakan. Jadi dari hasil kotoran ayam kampung itu langsung dimakan. Tapi luar biasa, itu udah kayak super blok mini gitu. Cuma ini saya lihat motor-motor itu ada sayuran, ya kamiannya ada sayuran, ada peternakannya ada ayam, ada perikanan, di sini cukup lengkap juga. Jadi luar biasa juga betul-betul aja dengan lahan 500 meter itu bisa berbuah masih di dalam yang udah super blok sesuai dengan ketahanan. Ini kalau areanya mungkin dikasih 2 hektar, keren juga ini tempatnya. Malah bisa destinasi peternakan langsung dari rumah. Oke gitu. Kalau boleh tahu sekarang yang sudah
menghasilkan panen ini apa yang baru? Mungkin yang baru itu kemarin itu ayam itu memang sudah uji itu. Setiap harinya kita sudah normal bang. Oke. Memang 2 bulan awal itu belum normal bang, karena memang ayam seperti ya menyamakan dengan lingkungan bang, karena nih kita beli ayamnya dari daerah Bogor kan, jadi harus menyesuaikan lingkungan dulu semua. Beradaptasi dulu. Iya. Oke. Jadi setelah 2 bulan, masa 2 bulan selesai, kemarin sudah mulai normal bang. Untuk hasil telurnya di angka mencapai 90% bang. Di kota bu. Kalau mau tahu ini bikin bahaya nggak? Ya sebenarnya bicara masalah kaya bang, ini memang di luar dari pemikiran kaya itu bang. Memang awalnya karena kita hanya buat program aja kan. Oke. Ya kalau terlebih nanti mungkin ada mukjizat, mungkin satu dengan cara ada perluasan area dan sebagainya. Saya rasa itu bisa jadi mengangkat ataupun menciptakan ruang kerja bang. Terus selama ini hasil panen nih, kayak bisa belut, ikan, sayuran, itu di mana disubsidi ke mana itu? Nah, untuk hasil panen bang, kita semua didistribusikan ke warga sekitar bang. Kita diberikan kuasa yang notabene ya memang kita nggak atau harga dengan harga makin ataupun bang. Memang kita harga yang benar-benar kita membantu bang. Jadi yang penting ada buat beli pakan bang ini. Tapi harganya itu masih di bawah kisaran umum atau harga berbeda sendiri? Harga masih di bawah kisaran masih sesuai dengan umum pada umumnya? Masih di bawahnya bang. Di bawahnya. Gimana tuh bang kalau misalnya di bawahnya rata-rata umum pedagang gimana tuh makan yang komplain nggak bang? Ya kalau pembinaan nggak sih bang, karena memang kita kan kuotanya kuota kecil. Dan kita pemesanan ke warga juga. Tapi nggak mungkin kemungkinan akan jadi besar juga kan? Ya harapan besar kami sih seperti itu. Malah bisa jadi ini Bang Agus ini bisa jadi malah distributor ke agen-agen ini. Bahaya ini ya kan. Tapi pada dasarnya sih saya suka, makanya kenapa saya pengen ngambil orang di tempat di taman Ketapang ini karena saya lihat luar biasa. Kalau boleh tahu ini setelah itu didistribusikan ke masyarakat, apa yang direspon masyarakat? Ada ya? Alhamdulillah bang, respon masyarakat antusias dan positif untuk itu. Iya karena sempat ramai juga tuh saya ngeliat di salah satu media sore yang konser itu udah sampai ke berita nasional nih. Hebat luar biasa bang. Ini hal dengan kesederhana 500 meter itu buat benak. Memang itu harapan kami. Kenapa kami berpikir positif buat warga dan warga antusias bang? Memang jujur bang, untuk pemesanan harga terhadap kita ini sekarang kita kewalahan bang, karena penghasilan kita sama pemesanan harga lebih besar pemesanan warga. Oh sekarang permintaannya malah lebih tinggi dari permintaan tinggi. Bahkan kami ya bukan nolak bang, tapi memang keadaannya seperti ini. Ya ininya berbagi bang, gantian lah. Dari hasil berapa sekarang FRI 110-an. 110 dari 110 sekarang hasilnya berapa tuh? Dari 110 kita rata-rata per hari bisa menghasilkan 90 sampai 100. Ya rata-rata 95 teman bang. Setiap hari. Oke, satu peti ada ya? Kalau satu peti itu berapa ya? Satu peti isinya 300 bang. 300. Oke. Tapi Pak Lurah mendukung penuh kegiatan. Alhamdulillah untuk semua lapisan, semua instansi, semua lembaga mendukung semua. Karena kita juga menjaga juga bang, karena kita dengan pemukiman, kita juga menjaga pendidikan. Untuk pakannya berarti mandiri. Bagus sih. Untuk pakan mandiri. Oh tidak ada bantuan apapun dari daerah. Tidak ada. Luar biasa. Karena mau semuanya betul, kita mandiri, kita urus dulu. Apa yang terlintas apa? Mau sedangkan ini kan pakannya luar biasa juga. Apa yang terlintas Bang Agus? Apalagi ini pasti mau cek grosek habisin dompet. Pendapatnya belum dapat kan gitu nggak kelihatan lah. Apa yang ini misalnya Pak Agus masih bertahan itu? Ini program bagus buat masyarakat. Jadi yang pertama bang intinya itu hobi bang. Karena memang saya terlahir di pedesaan bang. Saya juga angkatnya petani. Iya. Saya seneng aja bang, ini saya seneng.
terkait permodalan ya bisa ada sedikit rezeki bang, dan hasil kan nggak bisa langsung serta-merta langsung kita beri Iya, seperti ini, Bang. pasti. Ya Kita ngeri juga kalau abang bisa langsung begitu ya. Pada dasarnya sih, oke, ini ya yang memang kalau bisa dikembangkan sih, buat saya sih harus digalakan ya. Maksudnya ada lahan-lahan yang tidak produktif, gimana caranya jadi produktif. Banyak juga mungkin nggak tahu di Tangerang ini ada lagi selain sih. Di Tangerang sampai saat ini belum ada bang. Belum ada ya? Baru Karanganyar aja. Oke, gitu dia. Apa karena permasalahan atau memang belum ada yang menggerakkan untuk itu? Kemungkinan memang satu belum ada yang menggerakkan karena mungkin terkait dengan sosial lah. Masih, karena kosnya lumayan, makanya saya bilang ini nggak ada bantuan, uang juga tidak ada dari dana apa tuh, dana bantu-bantu setempat ya, kayak gitu. Hukum juga apa nggak dapat gitu ya? Ya paling kita hanya pengajuan bang. Tapi ada. Selagi kita ngajuin, dapat. Woi, Belum ada rutinitas lah, belum ada rutinitas. Tuh, Pak Wali. Tapi itu Pak, bantu. Karena ini dimanapun ini jadi kegiatan yang luar biasa Pak. Di pertanian ini. Kedepannya Pak, apa ada gambaran kedepannya Pak? Ada kedepannya nanti diizinkan dengan berbagai posting. Sebenarnya punya konsep yang lebih besar bang. Saya mau bikin satu kampung ketahanan pangan. Satu kampung ketahanan pangan yang notabene di situ ada campur-campur bang. Ada UMKM ya, yang ada usaha untuk itu mengenai itu juga bang. Ada usaha mungkin di ada limbah. Nah mungkin dengan limbah dalam artian kalau kita sudah ada konsep kampung atau seperti itu kan sayang bang. Ada limbah 1 galon terus kita jual 3 kan saya bang. Iya. Kenapa enggak kita olah di sini bang? Jadi nilai ekonominya lebih tinggi. Harusnya memang kita itu bisa mengolah sini gitu karena kita kayak makan pangan di sini nih bang. Ini masyarakat bahagia banget Pak. Udah nggak perlu impor dari luar ini. Betul itu bang. Nggak perlu ngambil barang dari luar mungkin luar kota pun tidak, tapi luar apalagi luar negeri kan kebutuhannya sudah terpenuhi. Harusnya hal-hal ini pokoknya harus segala sih karena saya sepakat dengan Pak Sugiarto, beliau membuat itu gagasan kita itu yang bila ketahuan suara yang pangan itu digalakan mandiri itu buat saya itu yang aku apresiasi. Mudah-mudahan kedepannya beliau lancar lah, ini belum sampai tahun sebenarnya ya, tapi dampaknya itu berasa sekali ya, buktinya apa aja yang ingin jalankan berasa tuh kan. Padahal beliau cuma buat ide gambaran besar, tapi abang melaksanakan secara teknis sederhana dari 110 ayat itu bisa jadi 95 meter dan itu buat masyarakat itu sendiri itu luar biasa sih buat saya sih bang, yang patut saya apresiasi. Ayamnya sendiri dijual sudah enggak? Untuk ayam telur aja. Telur aja. Nanti setelah masa expired lah. Oh iya, masa. Berapa lama sih proses ayam itu bisa menghasilkan? Proses ayam yang masih aktif berproduksi itu kalau dengan jenis pakan yang sama bang, itu bisa sampai di 2,5 tahun sampai 3 tahun bang usianya. Iya. Itu baru kita bisa akhir, baru kita bisa jual ayam. Oke, jadi ini mah benar-benar ya udah nggak bisa bertelur, ayamnya masih bisa laku, ya tainya masih bisa membuat berkukuk ya. Betul. Buat makan ikan lagi yang di bawah-bawah. Nah, sebenarnya itu. Iya keren juga. Jadi maksudnya punya nilai yang luar biasa gitu maksudnya dengan sebuah ayam itu hasil budidaya ayam itu bisa dari hasil menghasilkan buah telur, bisa menghasilkan sebuah tubuh sebenarnya, bisa jadi pakannya ikan ya lele. Kalau ini lele pasti kayak gini-gini ya, lele pasti makan dan si daging pun nggak dikeluarkan. Apa nih bang ke depan mau apa istilahnya niat yang belum terlintas ya? Mungkin bisa di luar taman ini apa ya, mungkin kita juga pengen tahu kan. Kalau niat yang belum terlintas sebenarnya banyak banget, cuman saya punya prinsip bang, dimanapun saya berada, keberadaan saya harus musuh. Keberadaan saya harus punya nilai manfaat. Betul. Iya kalau sebenarnya kalau Bang Agus ya aslinya orangnya
Saya sendiri kebetulan orang Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, maksudnya gini, Bang Agus ini bukan di sini, ya. Kalau mau join bisa aja. Yang punya niat yang sama, cara berpikirnya begitu. Saya ngapain besar di sini? Karena bukan orang sini, dengan saya besar di orang kampung. Kan gitu ya, prinsipnya bahkan karena apakah tugas timnas bisa kemana aja kan? Besok di saudaranya, bisa besok di Papua mungkin kan, selalu tergantung tugas perintah dalam komandan kan, mengatakan instruksi. Jadi itu, jadi sebenarnya yang perlu saya garis bawahi adalah punya manfaat luar biasa. Abang ingin menjadi manusia untuk manfaat untuk masyarakat. Sebenarnya itu saya tahu karena saya harus mengapresiasi pembunuh di sini. Ya, saya ngambilnya di cuma numpang di Jakarta sih bang. Akhirnya ada kebetulan emak lagi mules nih Cipto, jadi lahir saya lahir jadi anak Jakarta tuh bang. Padahal mah kecil saya belajar tuh di Tangerang, semua kecil saya di Tangerang. Jadi cara berpikir banyak kan orang-orang yang watak gitu ya, di luar orang tegang seperti itu. Kita masyarakat setempat punya juga pacaran gitu. Karena itu yang perlu saya apresiasi sih bang. Kira-kira bang, ini buat teman-teman khususnya di Kota Tangerang. Baik bang, pesan-pesan buat teman-teman di Kota Sampang, apalagi mungkin kalangan muda bang ya, karena memang masa depan bangsa dan negara ini kan tergantung dari anak-anak muda. Iya. Sepertinya hanya satu bang, tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Kan kita mau belajar, berusaha, dan kita mau terus bertanam muda. Ayo kita sama belajar. Kalau bukan dari kita sendiri, lalu siapa lagi yang bertanggung jawab terhadap ini yang kita ucap saat ini? Karena keselamatan kita juga penting. Ayo, daripada ada lahan kosong, yang lahan nganggur, lahan tidur tidak berfungsi, silakan berfungsi. Namanya hal yang menghasilkan tidak perlu modal besar sebenarnya Pak, tapi tergantung dari kemauan. Ini awalnya penting hobi dulu sih. Hobi suka dulu dianya. Kalau nggak suka susah juga. Jadi guys, jangan jadi manusia yang rugi. Ya, manfaatkan. Semoga jadi yang bermanfaat. Jadi itu aja kita bahas dan kalian sama Sehat Bagus. Ini aja cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.